لنا ذنوبنا يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله. Ya Allah, ampuni dosa kami kepada bapa ibu kami ya Allah. Salah kami kepada bapa ibu kami ya Allah. Durhakanya kami kepada bapa ibu kami ya Allah. Ampuni dosa-dosa kami, ampuni salah kami ya Allah. Amin, 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 amin ya Allah Rabbal alamin. Amin, 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 amin ya Allah Rabbal alamin. Amin, 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 amin. Ya Allah, permintaan terakhir kami, wafatkan kami dengan husnul khatimah. Wafatkan kami dengan husnul khatimah. Wafatkan kami dengan husnul khatimah. Mahtim lana bi husnul khatimah. Mahtim lana bi husnul khatimah. Mahtim lana bi husnul khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnul khatimah. Monggo sarang-sarang astaghfirullah Rabbal. Ya Allah, terima taubat kami, ampuni dosa kami. Rabbi zidni ilman. Ampuni salah kami, ampuni maksiat kami ya Allah. Astaghfirullah Rabbal. Ya Allah, berkahi keluarga kami, berkahi anak-anak kami, selamatkan keluarga kami, selamatkan anak-anak kami ya Allah. Ya Allah, kabulkan doa-doa kami. Hajatil dunya bil maisarah wa hajatil akhirah bil maghfirah. Ya Rasulullah, salamun alaik ya Rafi'a.
صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin salihah bi barakati wa karamati muassis riyadul jannah walidi asy-syekh Ki Haji Abdul Rahim bin Ahmad Syadili wal awliya wasyuhada wassalihin fi qaryah Lawakwaru wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bisirri wa asraril Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim. Hadratul Muhtaramin, segenap para habaib, segenap para alim, para ulama, para kiai, para masyayikh, para sesepuh bini sepuh, wabil khusus panjenenganipun Sidil Habib Abdurrahman bin Hashim Barakbah, Wasil Habib Taufik bin Muhammad Barakbah, Wasil Habib Abdullah Al-Hamid, dan panjenenganipun Ki Haji Gus Muhammad bin Ahmad Syadili, dan panjenenganipun guru kita sedaya, kami ucapkan ahlan wa sahlan bihudurikum Dr. Ki Haji Abdul Khaliq Hasan, pengasuh Pondok Pesantren Al-Amanah Bahrul Ulum Tambak Beras Jombang. Matur nuwun Yai atas kerawuhanipun. Mugi-mugi beliau guru kita Ki Khaliq tansah pinaringan sehat wal afiyah, diparingi panjang umur, dan mugi-mugi silaturahim niki saged terus sambung abadi hatta ila yaumil qiyamah. Panjenenganipun guru kita akhinal mahbub Gus Ibrahim bin Sidil Walid Ki Haji Abdul Rahim bin Ahmad Syadili, dan sedanten para kiai, para ulama, para habaib ingkang boten saged kami sebut nama beliau satu persatu tanpa mengurangi rasa ta'zim hormat kami kepada beliau semuanya. Kita doakan mugi-mugi sedanten guru-guru kita, para kiai, para habaib, Allah tansah maringi panjang umur, Allah maringi sehat wal afiyah fi taatillah wa fi taati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Tidak kami lupakan segenap pejabat pemerintah baik sipil TNI dan Polri, wabil khusus segenap tokoh masyarakat desa atau kelurahan Jatimulyo, Kecamatan Lawakwaru, Kabupaten Malang, terkhusus Bapak Kapolsek, Bapak Tan Ramil, Bapak Camat Lawakwaru beserta jajarannya, Bapak Lurah Jatimulyo, Bapak Eri Cahyono beserta perangkatnya, dan juga yang kami hormati jajaran pengurus MWC NU Kecamatan Lawakwaru beserta ranting dan panom-panomnya, GP Ansor, Bansar Muslimat Fatayat Jatimulyo, pemuda-pemudi Karang Taruna Kelurahan Jatimulyo, dan sedaya para tokoh-tokoh masyarakat, para umarok yang telah berkenan hadir malam hari ini. Mudah-mudahan semua umarok diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kekuatan oleh Allah zahiran wa batinan. Yang teristimewa malam hari ini sahibul hajah, keluarga besar Bapak Camat beserta putra-putri beliau, ingkang mugi-mugi segala niat hajat Bapak Camat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hajat dunia dengan mudah dan hajat akhirat mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Sempat tadi sebelum saya masuk ke tempat ini,
beliau Bapak Camat menghaturkan kepada saya, Gus, tadi malam masyarakat Jatimulyo sareng-sareng masang panggung sampai jam 2 pagi tadi baru selesai, dan juga persiapannya sudah mulai beberapa minggu yang lalu, beberapa bulan yang lalu. Tapi alhamdulillah dalu niki dihujani rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah mugi-mugi qabul hajati Bapak Camat. Apapun yang menjadi niat hajat beliau, mudah-mudahan segala urusan beliau diparingi lancar kali Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi kelurahan Jatimulyo niki berkanipun Kanjeng Nabi Allah jadikan kelurahan kampung yang aman, kelurahan yang makmur, dihindarkan dari segala balak dan musibah, dan Allah jadikan kampung atau daerah yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin Allahumma amin. Para hadirin hadirat Jamaah Majlis Maulid wa Ta'lim Riyadhul Jannah ingkang kula cintai sedaya, para pengurus Riyadhul Jannah ingkang kula banggakan, mulai dari tingkat pusat, Korda, Korwil dan Kordes beserta guru-guru majelis semuanya, baik di wilayah Malang Raya, Jawa Timur dan seluruh Indonesia. Tidak kami lupakan juga yang istiqomah menyaksikan tayangan live streaming Riyadhul Jannah cabang istimewa luar negeri, mulai dari Hong Kong, Korea Selatan, Malaysia, Jepang, Jerman, dan keluarga baru kita yaitu Riyadhul Jannah Belanda. Mudah-mudahan kesemuanya jamaah Riyadhul Jannah, pengurus Riyadhul Jannah senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dipun paringi panjang umur, dipun paringi sehat wal afiyah, diparingi kekuatan lahiran wa batinan, saged istiqomah mengabdi untuk Rasulullah, menjadi pelayan Rasulullah hatta ila yaumil qiyamah. Wa ila hadratin nabi bisri wa asraril al-fatihah. Ar-Rahmanir Rahim. Para hadirin hadirat Jamaah Majlis Maulid wa Ta'lim Riyadhul Jannah, para mirsa, para pendengar dimanapun berada, yang mudah-mudahan senantiasa dikirimi barokah oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukrulillah. Ini kesemuanya sudah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini kita dapat berkumpul bersama dengan istiqomah di Majlis Maulid wa Ta'lim Riyadhul Jannah. Meskipun sejak tadi kita diguyur hujan, tapi tidak menyurutkan semangat kita sedikit pun untuk hadir dan Riyadhul Jannah. Alhamdulillah. Ini kesemuanya demi kecintaan kita kepada Rasulullah SAW. Sebagaimana yang sering saya sampaikan, jogo istiqomah niku abot. Nggih napa nggih? Kalau pingin mboten abot yo istirahat. Selama kita berjuang menjaga keistiqomahan ini, kita harus memiliki modal yang kuat, dasar yang kuat, yaitu rasa cinta, rasa mahabbah yang kuat kepada Nabi Muhammad SAW. Kalau hati ini tidak didasari, tidak dimodali dengan rasa cinta yang kuat kepada Rasulullah, maka hati ini akan terasa lemah. Rasane aras-arasan, kendo,
loyo, nggih. Tapi kalau sudah hati ini penuh dengan rasa mahabbah, rasa cinta yang kuat kepada Rasulullah, apapun keadaannya, apapun yang terjadi, apapun cuacanya, tetap istiqomah. Kados panjenengan dalu menika, saya yakin jenengan sedaya ingkang keudanan niki orang-orang pilihan Allah. Orang-orang pilihan Allah. Orang-orang pilihan Allah. Kula dongaaken sing keudanan ganjarane ageng. Insyaallah min ahlil jannah sedaya. Sebagaimana dikatakan al-ajru bi qadri ta'at. Ganjaran pahala yang Allah berikan tergantung jerih payah panjenengan. Semakin abot perjuangane, semakin kathah ganjarane. Semakin jenengan teles kebes, insyaallah ganjarane tambah kathah. Nggih. Sing keudanan boten engkang boten keudanan niku ganjarane beda para hadirin. Nggih napa nggih? Nggih. Sing keudanan ganjarane angsal pahala unta. Sing boten keudanan ganjaran ayam. Insyaallah mugi-mugi barokah sedanten lah nggih. Kula dongaaken sing keudanan kebal penyakit. Engkang masuk angin diparingi sehat wal afiat. Insyaallah Allah maringi sehat lahiri, sehat batine. Amin Allahumma amin. Maka dari itu hasbuna minal amal mahabbatullah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Melakukan apapun, melakukan amal apapun, cukup yang menjadi modal kita cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasulullah. Dua niki jenengan pegang sedaya Allah maringi beres para hadirin. Jadi cukup yang menjadi modal utama kita cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasulullah. Kalau kalih niki jenengan pegang saestu, jenengan saged istiqomah. Ten pundi mawon ibadah saged tambah semangat ibadahi. Wiritani tambah semangat, posoni tambah semangat, sholawatani tambah semangat. Alhamdulillah. Wis cukup modal niki. Mahabbatullah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasulullah. Dan yang kedua, hasbuna minal i'tiqad bil haqqi bi ibadillahi salihin. Harus mempunyai keyakinan yang kuat kepada orang-orang saleh. Nggih. Harus mempunyai keyakinan yang kuat kepada orang-orang saleh. Kalau ati niki sampun yakin mantep dan tiang-tiang soleh, guru-guru kita, insya Allah nambah semangat ibadah dumateng Gusti Allah. Wis cukup gandolan sing kuat dan guru kita Gus Rahim, para yai-yai, guru-guru kita sedanten. Sebagaimana yang disampaikan oleh beliau sebelum beliau meninggal, gandolan sing kuat, gandolan sing kuat, gandolan sing kuat. Keranten zaman niki berubah-berubah. Apalagi zaman yang akan datang niki semakin tambah luar biasa. Jadi pesan beliau jauh-jauh sebelum beliau meninggal dunia, gandolan sing kuat. Gandolan sing kuat. Gandolan sing kuat. Insya Allah selama kita pegang amanah niki, kita tidak jauh-jauh dengan orang-orang baik, tidak jauh-jauh dengan orang soleh, insya Allah semuanya keluarga besar Riyadhul Jannah dilindungi, diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetus niki kersane motivasi panjenengan sedanten. Jadi yang pertama cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasulullah. Sing kuat niki, sing kuat. Selama dengan kuat megang cinta dumateng Kanjeng Nabi, insyaallah Allah maringi aman, Allah maringi beres sedanten. Dan yang kedua harus gadah keyakinan yang kuat kepada orang-orang
orang soleh. Almar'u ma'aman ahab. Seseorang akan dikumpulkan bersama yang dia cintai. Kalau jangan kumpul cinta kepada orang-orang baik, insya Allah di akhirat dikumpulkan bersama orang-orang yang baik. Ekang terakhir saking kawula keranten niki mumpung masih awal tahun, mari kita jadikan sebagai lembaran baru, awal baru, semangat baru, dan semoga menjadi hati yang baru. Amin Allahumma. Yang mana hati ini penuh dengan penyakit-penyakit. Hati ini penuh dengan kotoran-kotoran hati. Mudah-mudahan dengan masuknya tahun baru ini menjadikan hati kita semuanya qalbun salim. Hati engkang selamat, hati engkang ikhlas, dan hati engkang bersih para hadirin. Karena kita semua ini tidak luput dari salah dan dosa. Yang lalu biarlah berlalu. Maka mari di momen lembaran tahun baru ini kita jadikan awal baru, semangat baru. Mudah-mudahan dengan berkah masuknya tahun baru niki, dengan membuka lembaran baru niki, mudah-mudahan Allah menghapus segala dosa-dosa kita. Allah lunturkan segala kesalahan-kesalahan kita. Dan mudah-mudahan apapun yang menjadi cita-cita kita, impian kita tahun lalu belum terwujud, mudah-mudahan tahun ini segera terwujud. Segala hajat panjenengan, doa-doa panjenengan mudah-mudahan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dunya niki nggih kados ngeten para hadirin. Fa inna ma'al usri yusra. Ada senenge wonten susahe. Nggih napa nggih? Wonten senenge wonten susahe. Tapi jangan harus yakin dumateng Gusti Allah. Di balik kesedihan yang selama ini kita rasakan, pasti nantinya kita akan mengalami kebahagiaan. Amin Allahumma amin. Jadi pun khawatir, ojo was-was, nggih. Jamaah Riyadhul Jannah tenang-tenang saja, nggih. Pangkat di sisi Allah, derajat di sisi Allah, rizki Allah yang ngatur. Berusahalah semampu kita, urusan hasil urusane Gusti Allah. Dados kula suwun jamaah Riyadhul Jannah dalu niki atine kudu seneng kabeh nggih. Wis ojo susah-susah nggih. Ojo sumpek-sumpek nggih. Pokoke jam hasanah insyaallah akan disampaikan oleh guru kita Kiai Haji Abdullah Khalik Hasan saking Tambak Beras Jombang. Maka sebelum daripada itu monggo sareng-sareng kita mirengaken sambutan tunggal, sambutan dengan singkat atas nama mewakili tuan rumah, mewakili panitia dan mewakili tokoh masyarakat Jatimulyo yang akan disampaikan oleh langsung kepada beliau Sahibul Hajah Bapak Jamat. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilahkan. Shallallahu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyi'atina a'malina. Madillallah wa ma yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang kami hormati, yang kami muliakan, yang kami taati, yang kami banggakan, Gus Taufik Hamid Khadimul Majelis Maulid wa Taklim Riyadhul Jannah, Habib Abdurrahman bin Hasin Barokabah, Gus Ibrahim Arafi Ismi bin Kiai Haji Abdurrahim Sadli,
Habib Abdullah Al-Hamid, Habib Taufik bin Muhammad Barobah, Kiai Haji Muhammad Sadili, Dr. Kiai Haji Abdul Khalik Hasan MHI niki pengasuh pondok saking Tambak Beras Jombang. Yang kami hormati Bapak Kapolsek dan Ramil Camat Lokwaru, Pak Lurah Jatimulya, dan para sesepuh, para alim ulama yang kami hormati. Mari kita sejenak bersama-sama memanjatkan puji syukur alhamdulillah kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah kepada kita semua, sehingga kita semua masih diberi kekuatan, kesehatan, keselamatan, sehat jasmani maupun rohani, dan diberikan nikmat yang besar iman dan Islam, sehingga malam hari ini Bapak Ibu sekalian ini bisa hadir di tempat ini dalam rangka pengajian umum, yaitu Riyadul Jannah. Mudah-mudahan hadir Bapak Ibu ini dicatat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksud niat kita mengundang daripada Riyadul Jannah sekeluarga, maksud kita sekeluarga mengundang Riyadul Jannah adalah yang pertama dalam rangka tasakuran atas pernikahan anak saya yang bernama Kusnul Khotimah, putri dari Bapak Camat dan Ibu Sri Pawon, dengan Alif Fasya Raihan Jawi Ramadan, putra dari Bapak Agung Purnawirawan. Kemudian niat kita yang kedua adalah untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, golek ridhone Allah, golek syafaate Kanjeng Nabi, bekale khairat tak gawe sangu golek matine, tak gawe gandolan tirose tak gandoli besok niati kula niki sekeluarga. Wis niki yakin kula wis yakin niati. Kemudian kula atas nama sekeluarga niki matur suwun atas sempat menyempatkan hadir dalam majelis Maulid Nabi ini. Riyadul Jannah, muga-muga amal ibadah Bapak Ibu sekalian ini diterima di Allah Subhanahu wa Ta'ala, dibalas sesuai dengannya, dibalas dengan yang lebih baik. Dan saya mohon maaf kepada para Bapak Jemaat sekalian apabila ada kekurangan tempat jugatan nggih sing kula paring akhir yo ngeten niki Pak nggih. Udan-udan alhamdulillah ya ngeten iki cilik nggih. Sepurane sing kathah. Nggih, sepurane sing kathah njaluk sepuro lek ana kekurangan iki. Sing kurang berkenan di hati Bapak Ibu nggih. Grundele niku lho Pak nggih. Lek titik grundel sepurane sing kathah. Yen iki sesuai ya ngeten iki. Ya ngeten iki boten jane. Tapi kula alhamdulillah niki saged ngundang niki. Nggih. Kemudian yang kedua niki kula matur suwun atas bantuan dari Bapak Ibu, bantuan tenaga, harta benda pikiran, dan semuanya ini sehingga acara niki pengajian Riyadul Jannah niki lancar, sukses nggih ya. Matur nuwun. Sepurane sing kathah. Sukses niki alhamdulillah nih. Bekas doane Bapak Ibu sekalian, guru-guru kita yang di depan ini. Nggih. Wis setengah tahun. Saya juga ucapkan matur suwun dari panitia pusat Riyadul Jannah, dari Korwil, Kordes karena ya, yang telah membantu kita ini sehingga acara ini berjalan dengan kerajaan. Walaupun wau udan betul tirose Gus iku udan-udan apa udan barokah. Karo tak tambahi udan duit. Nggih udan duit nggih. Seger duit tok. Dadi tak kongkon ngelih ya Allah,
udan anu tak kon udang duwe kabeh cek seneng. Kemudian kemudian niki terakhir niki insyaallah nek napa sing kang mangke disampaikan kalih mubalek monggo diniatkan dalam hati kita masing-masing ya. Niat untuk diamalkan, disampaikan kepada keluarganya ya, dan tetangganya sehingga ilmu yang diberikan nanti bisa bermanfaat bagi orang lain. Matur suwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullah ahsanal jaza. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Camat selaku tuan rumah acara malam hari ini yang telah memberikan sambutan mewakili sahibul hajah, mewakili panitia, mewakili masyarakat. Kita doakan mugi-mugi keluarga besar Bapak Camat dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, dilindungi oleh Allah, dan mudah-mudahan apapun yang menjadi niat hajat beliau dengan berkahipun Kanjeng Nabi, berkahipun maulid dan sholawat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terkhusus kita doakan ketua mempelai Adinda Husnul Khatimah dengan Ananda Alif Paha Pasha Rihan. Mudah-mudahan ketua mempelai senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadikan keluarganya barokah, manfaat, dan Allah jadikan sakinah mawaddah warahmah. Amin Allahumma amin. Para hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita dengarkan mau'izah hasanah dan sekaligus majlis ta'lim, maka sebelum daripada itu perlu kula umumaken, insyaallah kita akan berjumpa kembali dalam kegiatan Riyadul Jannah selanjutnya, yang mana kemarin hari Rabu malam Kamis kita bermaulid bersolawat di malam tahun baru di alun-alun Kota Batu kemarin, dan insyaallah kita akan berjumpa kembali nanti tanggal 10 Januari Sabtu malam Ahad yang akan datang bertempat di Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang. Jadi sekali lagi tanggal 10 Januari yang akan datang bertempat di Desa Wonorejo, Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang. Dan juga untuk selanjutnya hari Kamis malam Jumat tanggal 15 Januari memperingati Isra wal Mi'raj Nabi Yuna Muhammad SAW. Nanti sama-sama kita zikir dan sholawat di tengah-tengah kota Malang. Insyaallah niki tasih koordinasi dengan pihak Pemkot Malang. Yang awal mulanya Pemkot menginginkan di Jalan Besar Ijen Malang, insyaallah ini akan geser seketik dan Stadion Gajayana. Jadi insyaallah mugi-mugi diparingi hasil kali Allah. Keranten pangestunipun jenengan sedaya, insyaallah kita lebih kebiarkan lagi, kita lebih semarakkan lagi nanti Isra wal Mi'raj Nabi Yuna Muhammad pada tanggal 15 Januari di tengah-tengah jantung kota Malang, insyaallah di dekat seputar Ijen, kalau enggak di Stadion Gajayana Malang. Mudah-mudahan dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga nanti hari Sabtu tanggal 17 Januari bertempat di alun-alun Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Jadi sekali lagi tanggal 17 Januari yang akan datang bertempat di alun-alun Kabupaten Pati, Jawa Tengah, tepatipun ten Kuto Harjo. Monggo disiapakan rombonganipun nggih, sedanten para jamaah nggih. Insyaallah niki Pati lah celak mriki ya nggih. Nggih insyaallah kalau sudah cinta yang jauh terasa dekat. Nggih napa nggih? Nggih, siap berangkat nggih. Nggih kula tunggaken rezekine tambah kathah, tambah barokah nggih. Jadi monggo disiapakan rombongane ingkang beto elof nggih monggo elofe dibeto nggih. Ingkang gadah truk nggih truke dibeto nggih. Nggih ingkang gadah bis nggih monggo disiapakan bisipun. Ingkang sepeda motoran nggih atos-atos mugi-mugi selamat sampai tujuan nggih.
Jadi monggo disiapaken rombonganipun masing-masing ingkang beto mikrolet nggih monggo. Insyaallah mugi-mugi mikrolete mangke mlebet swarga. Nggih, insyaallah dados saksi dan akhirat mangke bahwa kendaraan kita hadir ten Riyadul Jannah nggih. Dan juga kula sampaikan kembali untuk selanjutnya setelah di Pati nanti kita akan bermaulid bersolawat tanggal 7 Februari bertempat di alun-alun Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur. Jadi sekali lagi nanti tanggal 7 Februari bertempat di alun-alun Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur. Dan insya Allah setelah itu tanggal 14 Februari penutupan menyambut bulan suci Ramadan bertempat di Stadion Gajayana Kota Malang. Jadi sekali lagi nanti 14 Februari kita kembali bermaulid bersolawat di Stadion Gajayana Kota Malang. Yang terakhir persiapan kita tanggal 4 April halal bihalal Riyadul Jannah se-Indonesia bertempat di Monas, Jakarta. Jadi sekali lagi tanggal 4 April halal bihalal Riyadul Jannah se-Indonesia bertempat di Monas, Jakarta. Siap berangkat? Siap berangkat nggih? Ya, sampun disiapakan rombongan dan Monas. Sampun sedaya nggih? Nggih, Masya Allah ada beberapa kecamatan di Malang sudah penuh. Sampai-sampai tidak memuat daripada para jamaah. Ada yang 6 bis, 7 bis, itu satu kecamatan. Alhamdulillah. Mugi-mugi sedanten se-Malang Raya, se-Indonesia yang akan berkumpul menjadi satu di Monas. Mudah-mudahan diparingi selamat sampai tujuan nanti, mulai awal sampai akhir diparingi lancar dan sukses oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Para hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kersani tambah barokah niki dengan rintik-rintik hujan niki, monggo kita baca sholawat burda dan tibil kulub diniatakan untuk obat. Mugi-mugi ingkang sakit-sakit Allah maringi sehat wal afiyah, ingkang gadah hajat dikabul hajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Monggo dibuka botole, insyaallah dengan tetesan air hujan yang turun yang masuk ke botol air minum kita, insyaallah dados air minum yang penuh barokah. Monggo sareng nggih. Maulaya sholli wa sallim daiman ala habibika khairil khalihimi Salih wa ala alih ril khalqi kullimi huwal habibul ladzi turja ya Rasulullah li kulli haw. Ya Rasulullah ishfa' lana fi hajatina indallah wa hajatil hadirin wal hadirat li kulli haw. Allahumma shalli wa ala alihi. Ya Rabbi bil Mustafa balli maqasidana waghfir salih wa ala alihi ya wasi'al karami waghfir ya Allah.
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyati abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Tanya salawat musibatan akbar terkabul segala hajat lahir batin jadi sehat diakui menjadi umat yang mendapat syafaat kelak di hari kiamat bahagia dunia akhirat. Semoga hayat kita bihusnil khotimah. Ingat pesan guru, bacalah salawat, mantapkan rasa cinta kepada Nabi Muhammad. Jangan sampai bisa dengan riyadul jannah, tetaplah istiqomah di majelis yang penuh berkah. Semoga akhir hayat kita bihusnil khotimah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin bil qulubi wa dawaiha wa afiyati abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Sallu ala Nabi Muhammad. Mugi-mugi sedaya Allah maringi sehat wal afiat. Amin Allahumma amin. Para hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita dengarkan mau'izah hasanah, maka sebelumnya kita dengarkan dahulu bil barakah kajian ta'lim daripada kitab Syama'il yang mana malam Ahad yang lalu sempat libur nggih keranten Al-Habib Taufik dan Martapura Kalimantan dan juga Gus Ipas berhalangan hadir. Jadi insyaallah dalu niki kita akan mendengarkan kajian ta'lim daripada kitab Wasailul Wusul ila Syama'il Rasul dengan khusyuk nggih. Saya mohon para jamaah bisa mendengarkan dengan khusyuk nggih. Dan juga mohon nyun sewu nggih para hadirin hadirat ingkang jamaah ten griyaonipun warga-warga tolong jaga kebersihan nggih. Nggih kula mirsani wau laporan saking Satgas kathah ingkang ngiyup. Nggih mulai wau isya sampun mlebet ten griyanipun warga-warga. Dados kula suwun jaga kebersihan, datang bersih pulang harus bersih. Insyaallah mugi-mugi tempat-tempat yang diduduki jamaah mugi-mugi Allah maringi barokah. Amin Allahumma amin. Dan juga kula umumaken perhatian para hadirin kula supe wau. Insyaallah hari Kamis besok rutinan kita setiap malam Jumat Legi bertempat di alun-alun Pasuruan dalam rangka safari ziarah, safari Qiyamul Lail bertempat di Masjid Jami' Al-Anwar alun-alun kota Pasuruan. Rutinan setiap malam Jumat Legi insyaallah dimulai jam 11 malam khusus jamaah putra nggih. Terus monggo jamaah Malang Raya, ketua Korwil, ketua Kordes untuk bisa mengerahkan jamaah putranya untuk bisa mengadakan rombongan untuk hadir ziarah ten Maqami Ki Hamid. Keranten wasiat saking guru kita Gus Rahim saderengipun sedo
sedaya pengurus baik pusat Korwil Kordes maupun Jamaah Riyadhul Jannah khususnya Jamaah Putra setiap malam Jumat Legi saged ziarah ten makom Ki Hamid. Niki wasiat. Sanes kula ingkang ngadakaken mboten, tapi memang wasiat saking Yai harus kita jalankan, kita teruskan setiap malam Jumat Legi. Mugi-mugi sedaya Allah maring istiqomah nggih. Dan juga besoknya kados biasanipun dibuka untuk umum yaitu rutinan setiap Jumat Legi malam Sabtu Pahing bertempat di Mabes Riyadhul Jannah Pusat, tepatnya di Pondok Pesantren Ar-Riyad Riyadhul Jannah. Monggo saged istiqomah setiap Jumat Legi. Keranten ruh daripada Riyadhul Jannah ada pada rutinan Jumat Legi. Belum menjadi santri yang sejati Riyadhul Jannah kalau belum hadir rutinan Jumat Legi. Monggo diniati maulidan, sholawatan sekaligus ziarah dan makom Yai. Insyaallah mugi-mugi Allah maringi padang sedaya, maringi jambar sedanten, anggap Jumat Legi sebagai ngeces hati kita para hadirin. Mugi-mugi tambah semangat ibadah dumateng Gusti Allah. Amin Allahumma amin. Monggo sarang-sarang dengan khusyuk kita dengarkan kajian ta'lim daripada kitab Wasailul Wusul ila Syama'il Rasul yang akan disampaikan oleh guru kita Al-Habib Taufik bin Muhammad Barokah. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilahkan. Shallallahu alaihi Nabi Muhammad. Ya Arhamar Rahimin. Amin. Allahumma amin. Tafdhili wa ihtirami. Yang saya hormati, yang saya muliakan, segenap para habaib, segenap para ulama, segenap para umara, nakhussu bidzikri Al-Habib Abdurrahman bin Hashim Barakbah, Gus Rafi'ul Hamid bin Abdurrahim bin Hamad Syadzili, Dhaiful Halagah, Ramayai Abdul Khalik Hasan, segenap para habaib, segenap para ulama, segenap para umara, musyawarah pimpinan dan aparat keamanan yang rawuh, keluarga besar Sahibul Hajah, Sahibul Bait yang pada malam hari ini tasyakuran pernikahan dari kedua mempelai. Lah, mempelainya mana? Pundi? Ini mempelainya di sini. Alhamdulillah, alhamdulillah beliau kedua mempelai rawuh. Semoga dijadikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Yang masih sendiri ditemukan dengan jodohnya. Para gadis Allah jodohkan dengan para perjaka. Para janda Allah jodohkan dengan para duda. Amin Allahumma amin. Segenap hadirin hadirat muslimin muslimat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan kajian kita dari kitab Wasailul Wusul ila Syamailir Rasul karya Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid daraini ila an qala, masih tentang bab
akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pasal yang pertama diceritakan kepada kita dalam kitab ini akhlak Rasulullah secara umum. Saya bacakan, qala al-muallif rahimahullah taala. Muallif kitab Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani dalam kitab beliau menuliskan, wa huwa sallallahu alaihi wasallam al-maqsudul awal bit-ta'dib wa tahdzib. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah percontohan pertama, pilot project tentang pendidikan akhlak. Kalau pengen melihat sosok yang paling berakhlak dan memang tumbuh dididik dengan akhlak, maka sosok itu adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fa innahu uddiba bil Qur'an fata'addaba bihi. Karena beliau Rasul sallallahu alaihi wasallam Allah didik dengan Al-Qur'an, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hidup dengan adab Al-Qur'an. Thumma addabal khalqa bihi. Setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menularkan didikan akhlak itu kepada umatnya. Falidzalika qala sallallahu alaihi wasallam, oleh sebab itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Bu'istu, aku diutus, liutammima, untuk menyempurnakan makarimal akhlaq, akhlak yang mulia. Thumma akmalallah ta'ala khuluqahu. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menyempurnakan akhlak Rasulullah. Wa asna alaihi faqala. Dan Allah ta'ala memuja-muji Rasulullah dalam Al-Quran. Allah ta'ala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau wahai Nabi Muhammad la'ala khuluqin azim, sungguh berada dalam akhlak yang agung, akhlak yang mulia. Thumma qala al-Ghazali, berkata al-Imamul Ghazali, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah pernah bersabda, innallaha, sesungguhnya Allah, hafal Islam, memberikan bingkai agama Islam. Allah Ta'ala memberikan frame, Allah Ta'ala memberikan bingkai untuk agama Islam ini, bimakarimil akhlak wa mahasinil a'mal, dengan akhlak yang mulia dan perilaku yang baik. Pak, Bu, singkat banget. Islam itu akhlak mulia, perilaku yang baik. Singkat gampang. Islam itu akhlak yang mulia, perilaku yang baik. Maka kalau ketemu perilaku yang tidak baik, itu bukan dari agama Islam. Kalau ketemu akhlak yang tidak mulia, itu bukan bagian dari agama Islam. Loh Bib, orangnya Islam Bib, itu tokoh Islam Bib. Tapi kalau akhlaknya tidak baik, kalau perilakunya tidak baik, oh itu bukan dari agama Islam. Khudh ma safa watruk ma kadar. Ambil saja yang baik-baik, tinggalkan yang keruh-keruh. Ini sudah zamannya. Tadi Gus sudah ingatkan. Zamannya seperti ini.
Gondelan. Gondelan sing kuat. Gondelan sing rapat. Khudh ma safa watruk ma kadar. Ambil yang baik, yang mulia, yang bersih, tinggalkan yang keruh-keruh dan tidak jelas. Nah, paragraf penutup akhlak yang mulia, perilaku yang baik itu contohnya seperti apa? Ini satu paragraf penuh. Tapi beberapa hal dibacakan pengingat untuk kita semua. Wa min dzalika, contoh akhlak yang mulia, contoh perilaku yang baik, husnul muasyarah. Mas, mempelai. Sudah berapa lama menikah? Berapa? 3 bulan berjalan. Dalam rumah tangga yang paling penting ini pertama, husnul muasyarah. Bergaul dengan baik. Seorang suami punya perilaku yang baik kepada istrinya. Seorang istri juga bersikap baik kepada suaminya. Husnul muasyarah. Yang kedua, karamus sani'ah. Karamus sani'ah. Perilaku itu harus memuliakan orang lain. Bahasa lainnya, ojo kurang ajar. Suami jangan kurang ajar kepada istri. Istri jangan kurang ajar kepada suaminya. Suami jangan merendahkan istri. Istri jangan merendahkan suami. Suami ojo ngenyek bojomu. Bojo ojo ngenyek bojomu. Oh, ini kan padahal yang mendasar banget ternyata ya. Ini yang pernikahan lama-lama kok mesem-mesem kenapa? Pengalaman manis atau pengalaman pahit? Iya. Kemudian walinul janib. Perilaku yang lembut. Perilakunya lembut. Ucapannya lembut. Kalau ngomong yang lembut. Pak, Bu, di dalam rumah tangga ndak boleh nyentak-nyentak, itu gak oleh. Pak, Bu, apakah ada yang sukanya belayer nek ngomong? Ngegas gitu. Enggak boleh. Linul janib. Perilakunya yang lembut. Ucapannya juga yang lembut. Pak. Sabar nggih. Pun sabar napa mboten? Bu, sabar nggih? Sabar. Wa badlul ma'ruf. Mengorbankan diri untuk berbuat kebaikan kepada orang lain. Kadang-kadang untuk berbuat baik itu harus mengorbankan diri sendiri. Mengorbankan hatinya, mengorbankan perasaannya, mengorbankan egonya, memendam emosinya.
اللهم صل على محمد. كم سبع كم سبع كم سبع قلبا يا عيني قلبا وكم فتنا هيا جاء هيا جاء هيا جاء أشواق يا عيني أشواق وسنا منشدون 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 غلا يا عيني غلا pada kitab puasa ilmu-ilmu nasihat-nasihat yang beliau sampaikan. Mudah-mudahan menambah semangat kita untuk menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah SAW, bisa mencontoh sedikit demi sedikit tentang akhlak mulia Nabi Yuna Muhammad SAW. Mudah-mudahan guru kita Al-Habib Taufik Allah memberikan panjang umur, Allah memberikan sehat wal afiyah fi ta'atillah wa fi ta'ati Rasulillah SAW. Amin Allahumma amin. Para hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, perlu saya sampaikan kembali, insyaallah nanti Jumat lagi besok juga dirangkai dengan khol Abah Kurus Kumpul. Jadi sekali lagi insyaallah pada Jumat lagi akan datang sekaligus dirangkai dengan khol Abah Kurus Kumpul, yang mana kemarin baru khol di Skumpul Martapura Kalimantan. Insyaallah bagi jamaah monggo saged ikut serta sekaligus meramaikan, mensyiarkan, menyemarakkan khol Kurus Kumpul bersama Majlis Riyadhul Jannah pada rutinan Jumat Legi yang akan datang, bertempat di Pondok Pesantren Ar-Riyadhul Jannah atau di Mabes Riyadhul Jannah Pusat, tepatnya di Kota Batu, Jawa Timur. Dan insyaallah mulai pagi akan dibacakan khatmil Quran bil ghaib sampai siang insyaallah, dan dilanjutkan nanti pada asar pembacaan Maulid Burdah, yang mana guru kita Gus Rahim niki angsal ijazah Maulid Burdah saking Al-Habib Tahir Al-Hamid yang ada di Tanjung Perak, Surabaya, yang Masya Allah isyarah melalui mimpinya Habib Tahir yang diberikan kepada guru kita Gus Rahim, ya. Dan insya Allah nanti membaca Maulid Burdah dimulai ba'dal asar, dan setelah itu nanti pembacaan Maulid kados biasane setiap rutinan Jumat lagi dimulai ba'dal maghrib sampai isya. Jadi mohon bisa berangkat lebih awal, nggih, usahakan sudah di lokasi ba'dal asar, nggih. Monggo saged ikut bacaan Maulid Burdah, dilanjutkan Maulid Sibtud Duror sampai selesai. Setelah sholat isya sampun rampung, sampun selesai. Jadi kula suwun saged berangkat lebih awal, nggih. Dan juga mohon sedanten jamaah memakai putih-putih sedaya, nggih. Jadi setiap khusus Jumat Legi usahakan putih-putih. Keranten yai niku seneng ningali jamaah Riyadhul Jannah niku memakai putih. Insyaallah mugi-mugi ingkang dereng gadah diparingi rezeki ingkang barokah saged tumbas pakaian putih nggih. Kula suwun nggih mangke Jumat Legi saged memakai putih-putih sedaya. Dan juga nomor pingkalih memakai wewangian, nggih. Ya, wewangian wangi-wangi niki lho. Niki termasuk sunnahe Kanjeng Nabi. Kalau jenengan ketemu dengan kekasihnya pasti harus yang terbaik. Nggih napa nggih? Kita ketemu Kanjeng Nabi harus yang terbaik untuk Rasulullah. Insyaallah mugi-mugi Allah mairisi ingkang barokah. Dan juga membawa peralatan salat, nggih. Kula suwun sedanten jamaah membawa peralatan salat, nggih, sajadah maupun mukena, ruku, monggo saged dibeto. Mangke salat maghrib berjamaah, setelah itu dilanjutkan baca Maulid dan salat isya berjamaah dan selesai, nggih. Insyaallah mugi-mugi Allah maringi barokah dumateng kula panjenengan sedaya. Amin Allahumma amin. Para hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, monggo sareng-sareng kita dengarkan dengan khusyuk mau'izah hasanah sekaligus majelis ta'lim yang akan disampaikan oleh panjenenganipun guru kita sedaya Ki Haji Abdul Khaliq Hasan, pengasuh Pondok Pesantren Al-Amanah Tambak Beras Jombang, dan beliau adalah Dewan Penasehat Riyadhul Jannah Pusat. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilahkan. Shallu ala Nabi Muhammad.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Faqad qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Ingkang sangat kula mulyakaken, kula taati para alim, para kiai, para ibu nyai, para habaib, wabil khusus Al-Karim Ibn Al-Karim Kiai Rafiul Hamid Himzi bin Kiai Abdul Rahim Syadili, serta adik beliau Gus Ibrahim, mugi-mugi keduanya diparingi kuat lahir batin, saged membuat abah beliau, leluhur beliau tersenyum di tempat yang mulia. Yang mulia Sayyidil Habib Abdurrahman Barakbah, guru kita Sayyidil Habib Taufik Barakbah, Al-Habib Abdullah Al-Hamid, serta tuan rumah ingkang sangat kula mulyakaken dan sedaya ingkang boten mungkin kula sebat setunggal-setunggal. Kula saat khadimul majelis paring dawuh, kula sempat menulis nopo yang beliau dawuhkan. Salah satunya beliau mengajak tahun baru ini untuk membersihkan hati. Bapak-bapak, ibu-ibu ingkang sangat kula mulyakaken, yang hadir di sini kula tanglet dan jawab dengan jujur. Jenengan pernah senang, pernah susah, leres nggih? Lebih banyak senangnya nopo lebih banyak susahnya? Lebih banyak senangnya, susahnya sedikit. Dalam Al-Hikam, senang niku diibaratkan siang yang disebut dengan naharul basti, sedangkan susah niku disebut malam yang dalam Al-Hikam disebut Lailatul Qabdi. Semua yang hadir pasti pingin hidupnya bahagia, hidupnya senang, hidupnya tenang. Tapi kadang-kadang kenyataannya tidak sesuai dengan keinginannya. Tapi mari kita bersama-sama meyakini bahwa Allah itu sangat sayang kepada kita. Dan Allah enggak mungkin zalim kepada kita. Jangankan kulo kali panjenengan, yang dawuh pun beliau adalah orang yang penuh dengan kesalahan. Kekasih beliau saja, bapak-bapak, ibu-ibu, pernah mengalami penderitaan, susah dan lain sebagainya. Bahkan puncak kesusahan beliau diabadikan dalam sejarah yang disebut dengan Amul Huzn, tahun duka cita. Tapi lihat bagaimana Allah memperlakukan hambanya yang dicintai ketika beliau mengalami suka dan ketika beliau mengalami duka. Bapak-bapak, ibu-ibu, ketika Rasulullah susah, Allah Subhanahu wa ta'ala menghibur, dan cara menghiburnya adalah jalan-jalan. Jadi wisata niku penting. Kalau nik sowan teng Riyadul Jannah niku pertama niat wisata, karena niki adalah taman-taman sorga. Tempatnya juga di Malang, kota wisata. Jadi ibu-ibu yang di belakang yang susah niku kadang-kadang harus bilang pada bapaknya, ayo bapak diajak jalan-jalan.
Penting jalan-jalan niku. Dan ibu niku kalau diajak jalan-jalan, terutama diajak jalan-jalan ke toko emas, kita seneng napa boten? Pun diajak jalan-jalan ke toko emas ditinggalaken, insya Allah pusingnya sembuh. Jalan-jalan mawon gitu. Kalau sudah menduga jenengan hanya jalan-jalan mawon. Ketika Rasulullah susah, ketika Rasulullah sedih, Allah senangkan beliau dengan jalan-jalan, tapi jalan-jalannya adalah jalan-jalan yang dipenuhi dengan keberkahan, minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Bapak-bapak, ibu-ibu ingkang sangat kula muliakan, yang kedua yang ingin kula sampaikan kepada panjenengan, ternyata dalam perjalanan niku butuh kendaraan. Nopo kendaraan Kanjeng Nabi? Buruk, copet. Jadi orang muslim punya kendaraan niku juga penting. Dan kendaraan bagus niku bukan pamer, bukan sombong. Karena kendaraan yang dibuat oleh baginda Rasul adalah kendaraan yang super cepat. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, kalau bisa mobilnya yang kurang bagus dinaikkan sedikit, tambah bagus, tambah bagus, tambah bagus, tambah bagus. Yang punya sepeda motor kehujanan mudah-mudahan setelah ini bisa beli mobil, amin. Sehingga nggak ada alasan masuk angin ke Riyadul Jannah. Niku buruk. Pun guyon niki bapak-bapak. Yang ketiga, dalam perjalanan Isra wal Mi'raj itu ternyata Kanjeng Nabi didampingi oleh sahabat. Jadi pendamping perjalanan niku penting, karenanya dalam setiap kita umroh pasti ada yang disebut dengan tour leader, ada guide, pemandu wisata. Dan Rasulullah seperti wisata, tapi wisatanya ngelihat sorga, ngelihat neraka. Dan bapak-bapak, ibu-ibu, ternyata dalam kitab Isra wal Mi'raj niku cerita tentang neraka niku lebih dominan, lebih banyak dibandingkan cerita tentang sorga. Diperlihatkan kepada Kanjeng Nabi, linuriyahu min ayatina, bagaimana umat yang ada di neraka. Ada yang bibirnya diketok, lidahnya diketok, rambutnya dijambak, dimasukkan ke dalam air yang mendidih, ngapunten, itunya juga ditusuk-tusuk dan lain sebagainya yang ada dalam kitab-kitab niku bapak. Sebenarnya hikmah yang paling besar ketika Nabi diperlihatkan tentang aneka menu siksaan Allah di neraka, itu Kanjeng Nabi bisa siap-siap. Beliau langsung mengatakan jangan sampai umat saya masuk ke sini. Karenanya begitu beliau pulang dari Isra wal Mi'raj, Nabi memberikan tauladan tuntunan sebagaimana yang disampaikan oleh Habib Taufik tadi. Begini seharusnya agar kita umatnya tidak masuk neraka. Karenanya Nabi mengatakan, saya sudah mencoba memegang seluruh umatku agar tidak mendekati lampu. Sebagaimana laron yang akan mendekati lampu. Ada yang bisa selamat dari lampu itu, tapi ada yang tetap kena lampu itu. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, karenanya Nabi mengajarkan bagaimana caranya agar kelak mendapatkan syafaat. Salah satunya adalah siapapun orangnya, niki hadis dari Sayyidina Hasan dari Sayyidina Ali mendengar dari baginda Rasul, siapapun orangnya yang berdoa, Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'athul maqamam mahmudal ladzi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad. Sinten mawon orang yang mendengar adzan, selesai adzan membaca sholawat ini, maka orang itu wajib mendapatkan syafaat. Sayangnya kadang-kadang adzan enggak terdengar gara-gara ini. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, niku yang ketiga. Yang keempat, kalau percepat. Ternyata begitu baginda Rasul sowan kepada Allah Subhanahu wa taala, mangke biar disampaikan oleh penceramah pada Isra wal Mi'raj. Ternyata oleh beliau itu adalah kado terindah untuk Nabi Muhammad dan kado terindah untuk umatnya Nabi Muhammad. Napa bapak-bapak oleh-olehnya? Salat. Malam niki kalau pingin berbicara tentang sholat sebentar saja, tapi tolong dijawab dengan jujur rien, yang paling depan-depan mawon. Jenengan niku sholat enteng nopo abot? Yang keras Pak, enteng nopo abot?
Ringan apa berat Bu? Yang sini ringan, yang sana ringan semua. Masya Allah, remen sangat. Karenanya padahal Allah dalam Al-Quran niku dawuh wa innaha lakabiratun. Sesungguhnya sholat niku adalah perbuatan yang berat. Illa alal khasyiin, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Berarti dengan barakah majlis maulid Riyadul Jannah panjenengan niki terkategori orang-orang yang khusyuk. Ciri orang yang khusyuk niku dalam lanjutan ayatnya adalah alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Orang-orang yang yadhunnuna itu bimakna yakin, bukan bimakna nyono. Mereka orang-orang yang khusyuk itu adalah mereka yang yakin bahwa mereka akan bertemu dengan Allah. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan sholat inilah tempat pertemuan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau tanglet teng jenengan yang tadi bilang ringan, ya Allah, kapan subuh? Kan ngoten jenengan nggih. Kapan subuh? Wis kangen nang Allah. Kok cek suwe nih ya antara isya dan subuh. Begitu sholat subuh jenengan bilang, ya Allah sampun kangen, pingin dang-dang zuhur. Kapan zuhur ya Allah? Kalau pingin dang-dang sowan. Begitu zuhur dilaksanakan, ya Allah pun boten kuat menahan kerinduan, pingin segera asar. Ngoten kan jenengan? Ngoten nggih? Napa jenengan? Lho kok wis zuhur? Ngoten. Lah kok cepet jam, jangan-jangan salah, kok wis asar. Yang pertama napa yang kedua jenengan? Lisan bisa berbohong, tapi hati tidak bisa berbohong. Waktu yang paling kita tunggu-tunggu itu adalah waktu maghrib ketika bulan Ramadan. Loh kok wis maghrib, loh kok wis isya. Niku tadi matur kalau ringan. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu ingkang sangat kula mulyakaken, mari bersama-sama kita membersihkan hati. Khadimul Majlis tadi bilang, Al-Karim Ibn Al-Karim dawuh bahwa mari tahun baru Januari niki menjadi momentum pembersihan hati dari kotoran. Subhanallah, dawuhipun beliau niku keluar begitu saja, kayaknya tidak disengaja. Itulah inti dari hikmah sholat yang tertinggi. Ibnu Athail As-Sakandari dawuh as-salatu tuhratun lil qulub min adnasid dunub. Sholat itu adalah pembersih hati. Min adnasid dunub, dari kotoran-kotoran hati. Jadi sholat niku poro rawuh ada dua yang kita dapati. Dohir bersih, batin juga bersih. Dohir niku ceritanipun ngeten. Ada seorang sahabat tanya kepada baginda Rasul, ya Rasul tolong terangkan tentang sholat pada kami. Kemudian Rasulullah mengatakan, bagaimana halnya ketika kamu punya rumah, di depan rumah kamu ada sungai yang jernih, lalu kamu turun ke sungai itu mandi 5 kali sehari, masih adakah kotoran dalam dirimu? Sudah pasti bersih ya Rasul. Itulah sholat. Jadi sholat itu membersihkan dosa-dosa zahir yang kita lakukan. Dosa zahir niku poro rawuh sering kita rasakan. Mata maksiat, telinga maksiat, mulut maksiat, tangan maksiat, kaki maksiat. Tapi dosa batin niki, kotoran batin niku kadang-kadang kita sendiri yang terlalu kotor itu gak merasa kalau dirinya kotor. Dan kotoran yang paling berat yang menempel ke dalam hati kita adalah sifat takabur. Napa Pak? Sifat takabur. Sifat merasa dirinya paling pinter, merasa dirinya paling ganteng, merasa dirinya paling banyak pengikutnya, merasa dirinya paling begitu. Itu namanya takabur. Dan takabur niku berat sehingga dawuhipun la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarratin minal kibr. Tidak akan pernah masuk surga orang yang dalam hatinya ada takabur. Dan ternyata para rawuh
hikmah dari solat iku Allahu Akbar. Napa artosipun Allahu Akbar? Allah Maha Besar. Angsal napa boten diganti Allahu Ahad. Begitu ruku Allahus Somad, tidak boleh. Aqwalun wa af'alun niku sudah dari Kanjeng Nabi. Ternyata hikmah takbir intiqal, perpindahan dari satu rukun ke rukun yang lain, mengambil kata Al-Akbar dari sifat Allah, itu sebenarnya ingin meyakinkan kita bahwa yang besar hanya kita. Man arafa nafsah arafa rabbah. Siapa yang tahu kalau dirinya kecil, siapa yang tahu kalau dirinya bukan siapa-siapa, tidak punya apa-apa, maka sebentar lagi dia akan tahu bahwa yang maha itu hanya Allah. Karenanya bapak-bapak, ibu-ibu, mari disadari, begitu kita ngangkat tangan Allahu Akbar, ya Allah, hambamu yang kecil, hambamu yang penuh dengan dosa, hambamu yang tidak punya ilmu apa-apa kecuali yang Kau ajarkan, hambamu yang tidak punya harta kecuali yang Kau berikan, yang kecil sekali di hadapanmu, hari ini sedang mengangkat tangan menunjukkan pasrah dan hanya Engkau yang maha besar. Nanti ruku Allahu Akbar, sujud Allahu Akbar, bangun dari sujud Allahu Akbar. Berapa kali kita membaca Allahu Akbar, gempuran dari kata Allahu Akbar itu akan menghabiskan sifat besar dalam diri kita. Karenanya orang yang sholat dengan baik itu bapak-bapak pasti dia tidak akan takabur. Kalau ada orang yang sholat tapi masih merasa dirinya takbur, berarti sholatnya harus dikoreksi ulang bapak-bapak. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, niku yang pertama. As-salatu tuhratun lil qulub min adnasid dunub. Yang kedua, dalam kitab Al-Hikam niku disebut as-salatu mahallul munajat. Napa Pak? Mahallul munajat. Salat itu adalah tempat berbisik, tempat bermunajat kepada Allah. Orang-orang yang rindu kepada Allah, orang yang ingin curhat kepada Allah, dia pasti akan mengatakan, jenengan pernah ingat sekarang di Madura niku wonten namini Valen. Paham nggih? Nggih boten napa-napa, sholawatan bisa, ningali Valen juga bisa, biar paham. Wonten lagu ngeten, coba lagunya niku munya dikembalikan kepada Allah. Sekian lama aku menunggu untuk kedatanganmu. Jangan munya sir-sirannya loh Pak. Jangan, tapi munya itu adalah kembalikan ke Allah, kembalikan kepada baginda Rasulullah. Jadi orang yang kados kula kali panjenengan niku adalah orang yang yakin akan bertemu dengan Rasulullah, yakin akan bertemu dengan Allah, dan kita sedang menunggu pertemuan itu. Maka kita mengatakan, sekian lama aku menunggu untuk kedatanganmu. Bukankah telah berjanji kita jumpa? Rasulullah sudah janji bahwa kita akan berjumpa di majelis Riyadul Jannah. Terus kecepetan Pak kalau sudah langsung datanglah. Derita hidup yang ku alami sungguh berat sekali. Pedang leres nggih Pak? Jenengan pernah menderita dalam kehidupannya? Pernah? Padamu datanglah, datanglah, kedatanganmu ku tunggulah lama. Mu menunggu
bapak-bapak, ibu-ibu bertemu dengan Rasulullah, bermimpi Rasulullah, niku kadang-kadang waktunya lama, tapi jangan putus asa. Hari ini kita belum mimpi Rasulullah, biar gak apa-apa, kita terus sholawatan, hadir istiqomah kata beliau, karena mahabbahnya luar biasa, maka pasti istiqomah. Dan yakin istiqomah yang didasari karena mahabbah suatu saat pasti akan bertemu. Yadhunnuna annahum mulaku rabbihim mulaku rasulu rabbihim. Yakin bapak-bapak, sebelum kita wafat pasti kita akan dipertemukan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, sekalipun mata yang penuh dengan maksiat ini tidak pantas melihat memandang wajah Rasulullah, tapi Rasulullah pasti akan datang untuk menghadirkan dirinya di hadapan kita untuk bertemu dengan kita. Bapak-bapak, ibu-ibu ingkang sangat kula muliakan, niki lagu lama nggih. Terus jawabannya Roma iramanya pinun? Waduh, sama-sama enggak apal pun, buatan usah diteruskan. Bapak-bapak, ibu-ibu, engkang sangat kula muliakan, jadi sholat itu jadikan sebagai mahallul munajat. Pada siapa aku mengadu kalau bukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Maka adukan kepada Allah. Sehingga bapak-bapak, ibu-ibu, orang yang paham kalau sholat itu adalah mahallul munajat, dan yang kita munajati adalah kekasih yang paling agung dalam kehidupan, maka dia akan pasti menunggu kapan waktu bisa bermunajat kepada Allah. Ketika di hadapan Allah maka dia mengatakan, Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Makanya orang-orang dahulu niku kalau sholat niku lama bapak-bapak. King nopo? Karena dia seakan-akan bermunajat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Para rawuh ingkang sangat kula muliakan, karenanya tidak perlu menjadi perdebatan. Karena sholat adalah tempat bermunajat kita dengan Allah, maka kinten-kinten kalau kulo beri kesempatan panjenengan kunut dengan tidak kunut, pilih pundi? Jawab mawon. Niki boten urusan aliran niki boten. Karena Al-Quran, karena sholat niku adalah mahallul munajat, maka kesempatan kita ketika kunut kita akan mengatakan pripun Pak? Allahumma hdini fiman hadait wa'afini fiman afait, dan seterusnya, karena ini adalah mahallul munajat. Yang terakhir para rawuh ingkang sangat kula muliakan, salat niku disebut istiftahun libabil ghuyub. Istiftahun libabil ghuyub niku, salat niku adalah pembuka terhadap pintu-pintu ghaib. Kula ulangi, salat niku pembuka terhadap pintu-pintu ghaib. Lah niki para walinya Allah, kados Mbah Yai Abdul Rahim Sadili, kados Mbah Yai Jamal, kados Mbah Yai Hamid, Mbah Wahab, Mbah Hashim, Mbah Bisri, niku kalau sudah sholat niku kebuka semua alam malakut, alam jabarut, sehingga sholatnya asyik. Kata beliau tadi senang, sholatnya asyik. Bapak-bapak, ibu-ibu pernah jenengan mengalami kebuka ngoten niku? Sulit menerangkan ngeten niki bapak-bapak. Tapi dengan adanya niki gampang. Anak kita ketika liburan pegang HP. Begitu dia sedang pegang HP asyik napa boten? Karena dibuka pintu-pintu gaib. Sehingga 1 jam terasa napa boten? Ibu-ibu jenengan kuat napa boten setengah jam pegang HP? Bu, jawab. 1 jam, 2 jam, 3 jam. Kenapa kok kuat? Karena asyik. Kenapa asyik? Karena yang dilihat adalah sesuatu yang menyenangkan. Maka
para tokoh sufi niku mengatakan ketika saya mengangkat tangan Allahu Akbar, tiba-tiba Allah buka alam gaib, alam malakut, alam jabarut, semuanya kelihatan di depan saya sehingga saya lama sholat. Kadang-kadang ada orang yang sholat niku poro rawuh tiang-tiang riyin niku kalau tarawih niku 1 rakaat 1 juz, ada yang 1 rakaat setengah Quran, ada yang tarawih selesai niku hatam. Nih ngeriku wonten teng Malang kinten-kinten kalau semalam tarawih niku 5 juz pesertanya banyak napa boten? Karena nggak asyik. Yang asyik niku bismillahirrahmanirrahim amin, bismillahirrahmanirrahim Toha, Allahu Akbar, bismillahirrahmanirrahim Yasin, Allahu Akbar. Niki yang asyik. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu, mari bersama-sama kita merubah pikiran kita bahwa kita butuh sholat, karena sholat niku pembersih zahir, pembersih batin, dan tempat yang paling indah untuk bermunajat. Para bapak, para ibu ingkang saged kula mulyakaken, terakhir Allah menjawab gampangannya ngeten. Kini ku datang padamu, senyumlah, sambutlah kedatanganku. Niki kalau sudah wusul ilallah, niki ngajinya kok ngeten ngapunten yai, ngapunten. Gara-gara valen niki. Jadi kalau orang itu sudah berjumpa dengan Rasulullah, sudah wusul ilallah, sudah menunggunya tidak lama, ingin curhatnya sudah ada di hadapannya, maka seakan-akan Rasul mengatakan, kini ku datang padamu. Karena Rasulullah sudah datang, maka senyumlah. Jangan cemberut karena Rasulullah sudah datang. Sambutlah kedatanganku, ku tahu engkau lama menunggu untuk kedatanganku. Memang Rasulullah tahu kalau kita sudah lama duduk di sini sampai hampir jam 12. Dikira Rasulullah gak tahu. Ku tahu bahwa kalian itu telah lama menunggu aku, kata Kanjeng Nabi. Memang sengaja ku menggodamu untuk atau ingin tahu hatimu. Jadi kadang-kadang nggak dijumpai-jumpai itu bukan karena Rasulullah apa ya? Bukan karena Rasul nggak pengen menjumpai. Kenapa orang yang toriko nggak sampai-sampai kepada Allah? Bukan karena Allah nggak pengen orang itu cepat selesai. Tapi karena Allah ingin sekedar menggoda hati kita. Masihkah kita setia menunggu iriadul jannah? Ternyata Rasulullah subhanallah yai sampai tengeriku niku boten goyang. Mulai pagi, mulai isya kedinginan, tapi enggak. Kata Kanjeng Nabi, memang sengaja ku menggodamu. Ingin apa Pak? Ingin tahu isi hatimu. Ternyata kita sudah sukses hasil karena Rasulullah tahu bahwa kita betul-betul setia menunggu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Senyumlah. Senyum Pak. Ayo senyum Bu. Ingin ngaji niki tapi karena hujan maka kalau ngaji niki. Bahkan segala isi hatimu, ya Rasul, ya Rasul, ya Rasul, pengen umrah, ya Rasul, pengen niki. Curahkan segala isi hatimu dan bukan curahkan kepada siapa ya apa? Termasuk manten, nggak usah mencurahkan isi hatinya kepada istrinya. Istrinya nggak usah mencurahkan isi hatinya kepada suaminya karena sama-sama butuh. Tapi curahkan isi hati kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Curahkan isi hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah sudah tahu tentang isi hati kita, tapi tetap kita disuruh untuk mencurahkan. Ini yang disebut ud'uni astajib lakum. Terakhir kalau pesan pada bapak-bapak, ibu-ibu, Allah sudah menjaga kita.
Allah sudah melindungi kita, Allah sudah memberikan yang terbaik pada kita. Hanya satu yang Allah perintahkan untuk kita jaga. Jaga hafidhu ala sholawati wassolatil wusto. Habis ini bapak-bapak, mari kita jaga sholat kita. Jaga sholat kita, jaga sholat anak kita, jaga sholat keluarga kita. Kita yakin bahwa sholat itu bukan beban. Lagi kita akan wusul ilallah, karena inilah yang paling indah dalam kehidupan ini, dan itulah yang tunggu dalam perjalanan yang fana ini. Maka ten nyuwun agungipun pangapunten, wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullah ahsanal jaza. Kami ucapkan matur nuwun, terima kasih kepada guru kita Kiai Haji Abdul Khalik Hasan, pengasuh Pondok Pesantren Al Amanah Tambak Beras Jombang, dan beliau Dewan Penasehat Riyadul Jannah Pusat. Masya Allah, ilmu-ilmu nasihat-nasihat yang beliau sampaikan, mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan kepada kita zahiran wa batinan untuk dapat terus ibadah dumateng Gusti Allah Subhanahu wa taala. Dan mugi-mugi guru kita Kiai Haji Abdul Khalik Hasan mugi-mugi tansah pinaringan sehat wal afiyah, diparingi panjang umur fi taatillah wa fi taati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan mugi-mugi silaturahim niki saged terus sambung abadi hatta ila yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin. Para hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sebelum kita tutup dengan kita aminkan doa maulid dan talqin zikir, maka sebelum daripada itu monggo sarang-sarang kita bacakan suratul Fatihah. Yang pertama diniatkan khusus untuk mendoakan orang tua, ini yang terpenting. Monggo kita tunggakan tiang sepah kita sedaya, bapak ibu kita, terkhusus bapak ibu kita yang masih hidup, mudah-mudahan Allah memberikan umur yang panjang, Allah memberikan sehat wal afiyah. Dan juga bapak ibu kita yang telah meninggal dunia, kita kirimkan doa ini untuk ahli kubur kita semuanya, mudah-mudahan Allah memberikan husnul khatimah. Terkhusus kepada almarhum almarhumah yang dikhali malam hari ini, ditujukan kepada Hermawan Atra'i Atra Sateli Nuruddin Abdurrahim Al-Ajiz Al-Ajih Al-Lawi Sapo Abdullah Al-Lawi Ngateh Bedah Somar Somber Sonar Marguna Wasik Musami Ramadan Muhammad Yakin Bapak Dai Bapak Dari Bapak Supati Pak Murib Pak Sin Haji Ibu Landeni Ibu Fatma Ibu Aminah Ibu Mina Ibu Ainayah Ibu Salimah Ibu Tumi Ibu Sarmani Ibu Khadijah Ibu Satini Ibu Ngatmani Ibu Piati Ibu Mulifah Ibu Nurus Sanah Ibu Dinyam Ibu Patuma Ibu Fadiliyah Mistiyah Hajah Sumah lan sedaya ahli kubur ingkang dikhali dalu menika, mugi-mugi sedanten Allah mari husnul khatimah. Nomor kali kita niatakan Fatihah niki untuk dongaaken saudara kita, keluarga kita yang sakit, terkhusus daripada jamaah Riyadul Jannah
pengurus Riyadul Jannah yang saat ini sedang sakit. Mudah-mudahan berkahipun Kanjeng Nabi, berkahipun maulid, berkahipun sholawat, yang sakit disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan kesehatan yang sempurna. Dan yang terakhir, kita nyatakan Fatihah niki untuk dongaaken khususipun hajat-hajat kita sedaya, terkhusus hajat sahibul hajah Bapak Jamat sekeluarga, terkhusus ketua mempelai Adinda Husnul Khatimah dan juga Ananda Alif Pasha Rihan. Mudah-mudahan ketua mempelai diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala lan sedaya hajat-hajat yang ikut andil mensukseskan acara malam hari ini. Mudah-mudahan segala niat hajatnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hajatid dunya bil maisarah wa hajatil akhirah bil maghfirah. Monggo jenengan niati hajat panjenengan dalu menika ten manah panjenengan kiambak-kiambak. بنية لقضاء حاجاتنا وحاجتكم من حوائج الدنيا والآخرة يا رسول الله اشفع لنا في حاجتنا عند الله يا رسول الله اشفع لنا في حاجتنا عند الله يا رسول الله اشفع لنا في حاجتنا عند الله وحاجة الحاضرين والحاضرات وبالخصوص حاجة في جماع رياض الجنة حاجة الدنيا بالميسرة وحاجة الآخرة بالمغفرة ببركة وكرامة السيد الوالد يحيى عبد الرحيم بن الشاذلي وصاحب المولد حبيب علي بن محمد بن حسين الحبشي وصاحب الخال الشيخ زيني بن عبد الغني بن كل سكون مرتبط كلمات وحبيب أنيس بن علوي بن حبيب سولو والأولياء والشهداء والصالحين في قرية جاتي موليا وارو إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر وأسرار الفاتحة. Barokah Fatihah ingkang terakhir kita tunggakan sedanten guru-guru kita, para kiai, para habaib, para ulama kita sedaya. Mugi-mugi sedanten Allah maringi panjang umur, Allah maringi sehat wal afiat dan semua guru-guru Riyadul Jannah baik yang di depan layar maupun di belakang layar dan juga semua pengurus Riyadul Jannah mulai tingkat pusat sampai wilayah-wilayah. Mudah-mudahan jenengan sedaya Allah maringi panjang umur, Allah maringi sehat wal afiyah, saged istiqomah ila yaumil qiyamah wa ila hadratin nabi bisirri wa asraril Fatihah. Amin. Ar-Rahmanir Rahim. Para hadirin hadirat jamaah Majlis Maulid wa Ta'lim Riyadul Jannah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kula nyuwun barokah Fatihah ini menyusul bil barokah kemarin nembe khalipun Ki Jamaluddin Ahmad. Mungkin kita sedaya angsal barokanipun beliau kita jadikan satu dengan Romo Yai Mahfudlah Ki Haji Abdul Rahim Syadili. Mudah-mudahan kita semuanya kumpul di dunia sampai di surganya Allah Subhanahu wa taala bersama guru-guru kita, bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ila hadratin Nabi bisirri wa asraril Al-Fatihah. Para hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, maka sebelum kita tutup, kula memiliki atas nama pembantu mewakili sedaya, mewakili keluarga besar Majlis Maulid wa Ta'lim Riyadul Jannah ingkang pertama mengaturkan terima kasih matur nuwun dumateng Bapak Jamat sekeluarga, terkhusus masyarakat Jatimulyo dan semua yang ikut andil mensukseskan acara malam hari ini. Kula atas nama pembantu mewakili sedanten mengucapkan jazakumullah ahsanal jaza. Mugi-mugi Allah ingkang balas kebaikan panjenengan sedaya dengan balasan yang lebih baik dan lebih baik. Nomor ping kalih kula atas nama pembantu mewakili sedanten nyuwun agunge pangapunten sedaya kelepatan menawi wonten salah khilafan kekurangan kesalahan dalam segala hal. Kula mewakili sedanten atas nama pembantu mohon maaf lahir dan batin. Ingkang terakhir kula tungaaken jenengan sedaya wangsuli mangki diparingi selamat sampai tujuan, tidak ada ulur suatu apapun. Insyaallah kita akan berjumpa kembali nanti, rutinan Jumat Legi akan datang dan kegiatan-kegiatan Riyadul Jannah selanjutnya. Mugi-mugi saged istiqomah
hatta ila yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin. Sehat-sehat sedaya nggih para jamaah nggih. Jenengan sehat, kula nderek sehat. Jenengan susah, kula nderek susah. Insyaallah mugi-mugi sedanten jamaah Riyadhul Jannah diparingi seneng dunya, seneng akhirat. Bahagia dunia, bahagia akhirat nggih. Siap seneng kabeh nggih. Sumpek awas. Nggih. Insyaallah mugi-mugi seneng kabeh. Amin Allahumma amin. Para hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kula suwun sepindah malih wangsulipun atos-atos dan juga mohon sampahnya bisa dibawa masing-masing, khususipun yang ada di rumah-rumah warga yang dipenuhi diduduki jamaah Riyadhul Jannah. Kula suwun datang bersih pulang harus bersih, itulah Riyadhul Jannah. Matur nuwun lan pangapunten ingkang agung. Monggo sareng-sareng kita tutup dengan kita aminkan doa maulid yang akan disampaikan oleh Al Habib Abdullah Al Hamid, dilanjutkan tadzkir zikir oleh Gus Ibrahim bin Sayyidil Walid Ki Haji Abdul Rahim Hamasyadi. Kepada beliau Al Habib Abdullah Al Hamid dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin. Amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin. Amin. Allahumma Ya salli wa Allah. sallim ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wa hin. Amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin في المعنى العلى إلى يوم الدين. آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. آمين. ولما نظر فيهم دار الأبصار المحمدية عقودا آمين يا توجهت الله. إلى الله متوسلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعل سيفي مشكورا آمين وفيدي في يا الله. محمودا آمين. ويكتب عملي بالعمل المقبولة آمين يا وتوجهي الله. بتوجهات آمين. الخالص والصلات الموصولة. آمين يا اللهم الله. يا من آمين. إليه ترجع الآمال فتعود ظافرة آمين يا وعلى الله. باب آمين. تحفظ الرحال فتغشاها منه الفيوضات الغامرة. آمين لا يا الله. توجه آمين. إليك آمين. بأشرف الوسائل لديك آمين يا الله. آمين. بأشرف الوسائل لديك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي أمن رسالة العالمين أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانتك وحفيظ سرك وحامل راس دعوتك الشاملة أنا بالأكبر المحبوب لك والمخصص بشرف الأفخر في كل موطن من مواطن القرب ومظهر قاسم إمدادك في عبادك مساك كوس إرشادك لأهل ودادك سيد الكونين أشرف الثقلين العبد المحبوب الخالص المخصوص بأجل الخصائص. اللهم صل وسلم على أصحابه وعلى حضر اضطرابه من أحبابه. اللهم إنا نقل إليك جاهد النبي الكريم وأنا نوسل إليك بشرف مقامه العظيم أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك وأن تحفظنا بجميع أطوارنا وتقلباتنا بجميع رعايتك وحصين وقايتك وأن تبلغنا بشرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا وتتقبل منا ما تحركنا فيه من نيات وأعمالنا وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين وفي ترى اتباعه من السالكين والحج وحكيم من المؤدين ولحج من الحافظين. اللهم إنا لنا في رحمتك الخاصة فلا تحرمنا وزنونا جميلة يا سيلتنا فلا تخيبنا. آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين وتوجهنا به إليك مستشفعين أن تقابل المذنب منا بالغفران والمسيء بالإحسان والسائل بما سأل والمؤمن بما أمل وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب وآثره ووالاه وظاهره وعما ببركته وشريف بيده أولادنا ووالدينا أهل كتبنا ووالدينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات وأدم راية الدين القوي في جميع الأقطار منشورة ومعالم الإسلام والإيمان بأهل معمورة معنا وصورة اكشف اللهم كربة المكروبين
واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين وانشر رحمتك على وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين وفي شر المعتدين والظالمين وابسط العدل لدى الحق في جميع النواحي والأقطار وأجد بتأييد من عندك والنصر على المعاندين من المنافقين والكفار واجعلنا يا رب بالحس الحسين من جميع البلايا وبالحس المكين من الذنوب والخطايا وأدمنا في العمل بطاعتك وسلك في خدمة القائمين وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين واختم لنا منك بخيرين أجمعين وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Barakah Fatihah Al-Habib Zaid. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin kamaril wujud fi hadal yawm wa fi kulli yawmin wa fil yawmin mawud sirran wa jahra fid dunya wal ukhra wa ala alihi wa sahbihi wa sallam alhamdulillahi rabbil alamin. Qabul. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب فاعلم أنه لا إله إلا الله الموجود في كل زمان إله إلا الله الموجود في لا كل زمان إله إلا الله المعبود في كل مكان لا إله إلا الله المعبود في كل مكان لا إله إلا الله المذكور بكل لسان لا إله إلا الله المذكور بكل لا لسان إله إلا الله المعروف لا بالإحسان إله إلا الله المعروف لا بالإحسان إله إلا الله كل يوم هو في لا شان إله إلا الله كل يوم وفي لا شان إله إلا الله الأمان الأمان لا إله إلا الله الأمان من زوال الأمان الإيمان من زوال ومن الإيمان فتنة الشيطان يا قديم الإحسان كم لك علينا من إحسان إحسانك القديم يا حنان يا منان يا رحيم يا رحمن يا غفور يا غفار اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا برحمتك شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك وإنه لا يذل من وليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت ولك الحمد على ما قضيت نستغفرك ونتوب إليك. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب اللهم صل على سيدنا محمد.